Menjelang Natal dan Tahun Baru, para pedagang kue kering bersiap melayani kebutuhan masyarakat akan penganan khas Natal seperti kue nastar, kastengel, dan lainnya. Tidak hanya pedagang kue, pedagang tekstil pun juga siap menawarkan produk terbaik mereka. Seperti apa suasana pasar menjelang Natal? Berikut liputan tim Halo Indonesia dari Pasar Majestic, Jakarta Selatan. Sambut perayaan Natal, Pasar Majestic Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menyediakan banyak pilihan kue untuk Hari Raya Natal. Di antaranya kue nastar, sagu keju, kastengel, dan lainnya. Kue yang paling banyak dicari oleh pembeli adalah kue nastar dan coklat. Berbagai persiapan pun dilakukan oleh para penjual kue untuk menghadapi Hari Raya Natal. Salah satunya toko kue kering Gracia. Di sini, pelanggan tidak hanya bisa membeli kue dengan aneka ragam, tetapi pembeli juga dilayani paket kue parcel bertema Natal. Hal ini merupakan strategi untuk meningkatkan penjualan. Ada yang jenis buat 2 toples, itu kita jual 125. Kalau yang isi 3 kita jual 260. Kita pakaiin pita sama dengan temanya juga Natal gitu, kita pakaiin. Untuk momen Natal kita gak bisa ini ya, soalnya rame sih, kalau Natal rame. Jadi aku juga gak sendiri di sini gitu. Ya karena kebetulan dekat aja sama tempat tinggal aku. Cuma pengen lihat-lihat aja dulu persiapan. Kita biasa carinya kayak kue-kue kering gitu, kayak nastar, terus kayak kerupuk-kerupuk yang biasa enak aja enteng dimakan. Selain menghadirkan berbagai macam pilihan kue, di Pasar Majestic juga menjadi surga tekstil untuk pengunjung yang ingin membuat pakaian dengan model pilihannya sendiri. Menyambut perayaan Natal, sejumlah toko mulai menawarkan diskon kepada para pembeli. Jenis kain yang biasa dicari pembeli untuk Hari Raya Natal biasanya kain satin, brokat, dan kain-kain lainnya yang memiliki unsur warna Natal seperti hijau, merah, silver, dan emas. Momen Natal biasanya ada yang memakai brokat, ada yang memakai dari satin silk, ada yang memakai dari bahan-bahan yang bermotif spesial untuk Natal, contohnya katun dan yang lain-lainnya. Tapi semuanya kita persiapkan, semuanya kita ada. Biasanya sih yang formal ya buat Natal, kayak mungkin kayak satin duchess gitu yang agak-agak kaku kayak gitu. Sesuai dengan tema sih biasanya kalau gereja tuh kalau Natal kan nentuin temanya bajunya apa gitu, warna apa gitu, tema-tema warnanya gitu. Hesti Hairani, Dio Malau, DAI TV. Menyambut Hari Raya Natal, Sekolah Tunas Bangsa Grand Cakung, Jakarta Timur menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial yang melibatkan siswa-siswinya. Kegiatan yang melibatkan seluruh elemen yang ada di sekolah ini diantaranya pembagian sembako dan pengobatan gratis. Hari Raya Natal hanya tinggal menghitung hari. Selain menjadi momen kebersamaan dengan keluarga, Natal juga identik dengan berbagi kasih. Sekolah Tunas Bangsa Grand Cakung, Jakarta Timur melakukan aksi pembagian sembako dengan warga RT 6 dan 9 di Kelurahan Ujung Menteng, Rabu 9 Desember lalu. Sembako yang dibagikan berupa beras, minyak goreng, gula, dan teh. Warga setempat mengaku bantuan sembako tersebut dapat meringankan kebutuhan sehari-hari. Ya, saya mau mewakilin ibu-ibu, terutama Bu RT-nya ya, mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya. Tahun ini kita selain pengobatan gratis, kita lakukan pembagian sembako kepada lansia prasejahtera, kemudian kepada tukang ojek, kemudian petugas kebersihan, satpam, ya. Selain itu kita juga kumpulkan persembahan anak-anak nanti akan diberikan kepada Rumah Kasih Bapa, Panti Asuhan dan Panti Wirda yang ada di Lampung seperti itu. Tujuan dari kegiatan ini memang tahun ini memasuki tahun ketiga. Jadi tujuannya adalah kita ingin berbagi kasih. Karena Natal itu sendiri identik dengan kado Tuhan buat umat manusia agar manusia boleh terima anugerah keselamatan. Sehingga ekspresi kita adalah bagaimana kita membagikan kasih Tuhan itu kepada orang yang membutuhkan. Selain membagikan sembako, Sekolah Tunas Bangsa juga menyelenggarakan pengobatan gratis. Kegiatan ini bekerja sama dengan Yayasan Kasih Peduli Masyarakat Indonesia atau YKPMI. Tenaga medisnya hari ini saya membawa 10 orang tim yang terdiri dari dokter umum 2, dokter giginya, terus ada perawat dan apoteker. Jadi kita merupakan tim medis dari YKPMI sendiri. Berbagai kegiatan sosial ini melibatkan murid-murid dari TK hingga SMP. Mereka terlihat antusias dalam berbagi dan melayani sesama.
Tadi aku lagi kasih makanan ke orang yang nggak punya orang tua, nggak bisa makan. Soalnya kita sayang semua. Tadi aku habis menjual barang-barang seperti slime, lukisan batik, dan juga ada pembatas buku. Barang itu hasil dari kerja sendiri, dibuat seperti lukisan batik. Lukisan batik kita melukis sendiri dan diwarnai. Rasanya senang bisa menolong, membantu orang-orang yang kesusahan. Kita mau bantu mereka gitu, kalau misalnya mereka ada kesusahan apa gitu, misalnya mereka punya penyakit terus nggak bisa berobat ke klinik yang mahal, jadi di sini kita adain pengobatan gratis buat mereka, kita bantu mereka gitu. Belajar berbagi dan melayani sesama melalui kegiatan ini dapat menumbuhkan jiwa sosial anak di tengah kehidupan bermasyarakat. Lydia Agustin, Kerdin Askolani, DAI TV. Wilayah pegunungan biasanya menghasilkan sumber air yang lebih banyak untuk dikonsumsi warga di sekitarnya. Ya, namun akibat kerusakan hutan kini beberapa sumber mata air telah berkurang, bahkan mengering. Apa saja yang dilakukan untuk mencegah kerusakan alam yang berdampak pada keringnya sumber air? Berikut tayangannya. Wilayah pegunungan yang biasanya memiliki sumber air melimpah, kini akibat kerusakan hutan di pegunungan, sumber air menjadi semakin terbatas. Seperti lereng Gunung Slamet, Tegal, Jawa Tengah. Di lereng gunung ini ada sumber mata air Sapi Turang yang sangat dikenal karena airnya yang jernih dan melimpah. Mata air Sapi Turang banyak dimanfaatkan oleh warga desa di kawasan Gunung Slamet untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kini sejak tahun 90-an, akibat ulah masyarakat yang sering melakukan penebangan pohon di kawasan gunung, mata air Sapi Turang lambat laun mengering. Salah satu lembaga yang berupaya mengembalikan sumber mata air Sapi Turang adalah Lembaga Sosial Pecinta Alam atau LSPA. LSPA itu sendiri kan sebuah kumpulan daripada pemuda, bahkan masyarakat, itu semua yang tergabung menjadi LSPA. Itu sebuah komunitas yang menamakan diri sebagai organisasi lembaga sosial perlindungan alam. Dan anggotanya tidak terbatas, namun sampai sekarang ini anggota-anggota yang memang terdaftar resmi itu sudah mencapai 50-an. Iya. Sejak tahun 2005, LSPA melakukan penghijauan dengan menanam bibit tanaman resapan air di sekitar hutan lereng Gunung Slamet sebagai upaya untuk memulihkan kondisi mata air Sapi Turang yang kering. Pembibitan dilakukan dengan teknik cangkok, yakni mengupas bersih ranting yang cukup kuat, kemudian dibungkus dengan tanah yang sudah diberi pupuk kandang. Setelah itu ranting didiamkan selama 2 bulan hingga tumbuh akar. Selain melakukan penanaman pohon resapan air, LSPA juga mensosialisasikan program ini dengan mengajak masyarakat di sekitar gunung untuk ikut melakukan penghijauan hutan. Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah, sehingga pemerintah setempat memberikan izin mereka untuk melakukan kegiatan ini di daerah lain. Selain bertujuan untuk perlindungan alam, LSPA juga hadir untuk melakukan pelarangan berburu, dengan memasang papan dilarang berburu di sekitar hutan dan melakukan patroli di sekitar hutan. Tim Liputan DAI TV. Masyarakat Desa Semoyo di kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta bersemangat menjaga kelestarian lingkungan tempat mereka tinggal. Ya, upaya pelestarian lingkungan tersebut tidak terlepas dari peran Suratimin yang dengan segala daya upayanya mengajak warga untuk peduli dengan lingkungan. Seperti apa keadaan Desa Semoyo? Berikut liputannya. Gunung Kidul adalah surga yang terabaikan. Wilayah ini dikenal karena tanahnya yang gersang. Ketika musim kemarau, sebagian Gunung Kidul mengalami krisis air bersih. Karena inilah, sebagian masyarakat Desa Semoyo, Kecamatan Patuk, Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama-sama melakukan konservasi. Suratimin adalah salah satu warga yang menggagas desa ini menjadi kawasan konservasi Semoyo. Sudah sejak tahun 2004, Suratimin merintis bersama kelompok masyarakat sekitar dengan melakukan kelas pembelajaran dan studi banding. Desa Semoyo merupakan satu-satunya desa kawasan konservasi yang berada di Kabupaten Gunung Kidul. Desa kawasan konservasi adalah sebuah desa yang mampu memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan kawasan konservasi.
Yang sangat melatar belakangi saya ya, saya bisa mau melakukan seperti itu karena atas dasar keprihatinan saya aja bersama teman-teman. Karena kondisi desa Semoyo dulu itu kan kering ya, artinya pohon-pohon tidak banyak, terus kering. Nah itulah yang sehingga kita harus melakukan sesuatu bersama teman-teman, seperti itu. Setiap tahunnya masyarakat Semoyo sudah sadar untuk menanam bibit pohon kayu, pangan maupun buah, minimal 50 bibit tanaman. Selain itu, masyarakat diwajibkan menebang pohon pada saat usia pohon cukup untuk ditebang, dan masyarakat juga harus kembali menanam 1 bibit untuk mengganti pohon yang telah ditebang. Berkat kepeduliannya tersebut, pada tahun 2013 lalu, kawasan konservasi Semoyo ini mendapatkan penghargaan Kalpataru dalam kategori perintis lingkungan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Perbedaannya itu pertama, jadi pengetahuan kelompok teman-teman yang sering terlibat dalam perkumpulan itu bertambah. Itu satu, itu yang sangat nilainya besar sekali kan, namanya pengetahuan. Terus yang kedua, secara alam itu semakin terwujud bahwa semakin hijau royo-royo, semakin tertata konsepnya, baik itu sehingga ada sumur resapan, ada biogas, ada gali plat, ada biopori, seperti itu. Dan ada bantuan-bantuan dari pihak lain. Dan di samping itu yang ketiga ada apresiasi dari banyak pihak, terutama baik itu dari perguruan tinggi, akademisi, dia melakukan penelitian. Apa yang sudah dilakukan masyarakat Desa Semoyo merupakan contoh nyata dalam menjaga bumi tercinta ini. Semoga semangat masyarakat Desa Semoyo dalam menjaga lingkungan akan terus tertular hingga ke pelosok negeri. Tim Liputan DAI TV. Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia. Perjumpaan kita, saksikan Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Jangan lupa follow Twitter kami di @dae_tv dan @haloindo_dae_tv. Akhir kata saya Astia Dika. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.